Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Muhammad Andrian Syukur Ramadhani, yang kedua Rian Abdullah, dan yang ketiga Amanda. Di sini kami akan memaparkan dua metode klasik yang termasuk ke dalam metode tertutup, yaitu metode bagi dua dan metode regular falsi. Secara singkat, metode tertutup adalah pendekatan pemecahan masalah atau pengumpulan data dengan pilihan jawaban atau langkah yang sudah ditentukan, sehingga hasilnya lebih terstruktur dan mudah dianalisis, namun kurang memberi ruang eksplorasi. Kita perhatikan pada syarat cukup keberadaan akar. Yang dimaksud dengan akar adalah perpotongan grafik dengan sumbu X, di mana A bernilai negatif dan B bernilai positif. Jika FA dikali FB, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, pasti termuat akar. Maka syaratnya FA dikali FB kurang dari 0. Selain hanya ada satu akar, bisa juga lebih dari satu. Biasanya akarnya bernilai ganjil. Nah, kalau kasus seperti ini, cuma satu akar aja yang akan ditemukan, bukan ketiga-tiganya. Sedangkan kalau diasumsikan FA kali FB kurang dari 0, maka kemungkinan grafiknya tidak menyentuh sumbu X. Artinya, akarnya tidak ada di tengah-tengah karena dua-duanya itu positif. Kalaupun ada, bisa jadi jumlah akarnya akan menjadi genap. Nah, ini adalah ilustrasi untuk metode bagi dua. Garis merah ini kita ibaratkan Fx, dan yang di tengah-tengah ini adalah akar yang akan kita cari. Kemudian kita melakukan tembakan awal, yaitu A1 bernilai positif dan B1 bernilai negatif. Jadi kalau dikalikan, dia akan memenuhi syarat cukup keberadaan akar. Nah, untuk metode bagi dua, kita cukup mencari titik tengahnya. Jadi, pada iterasi pertama, kita cari X1 dahulu. Caranya tinggal hitung A1 tambah B1, kemudian dibagi 2. Kalau X1 dikali B1 itu hasilnya akan positif karena negatif dikali negatif. Sedangkan kalau X1 dikali A1 dia akan negatif karena X1-nya negatif dan A1-nya positif. Sehingga selang barunya adalah X1 dan A1. Setelah dapat interval barunya, kita lakukan perhitungan seperti sebelumnya. Nah, jika sudah dapat hasil iterasi kedua, cek lagi syaratnya mana yang perkalian fungsinya negatif. Kemudian lakukan perhitungan lagi. Proses ini tuh dilakukan sampai mendekati akar atau sampai batas toleransi yang diinginkan atau batas toleransi errornya. Kasus yang mungkin terjadi pada metode bagi dua, yang pertama itu jumlah akarnya lebih dari satu, kemudian yang kedua itu jumlah akarnya kembar, seperti ini, karena seperti yang sudah dijelaskan pada syarat cukup keberadaan akar, dia akan seperti ini. Kemudian yang ketiga itu singularitas, dia tidak akan terdefinisi seperti ini. Nah, misalkan kita disuruh mencari akar persamaan fx sama dengan x pangkat 2 dikurang x dikurang 3. Pada iterasi ketiga itu berapa sih akar hampirannya dengan menggunakan metode bagi 2 dengan interval awal yaitu 2 sampai 4. Kemudian tentukan galat relatif hampirannya. Nah, langkah pertama itu kita cek dulu intervalnya, apakah sudah ada akar atau belum, dengan cek syarat kecukupan dahulu, yang dimana F2 itu menghasilkan min 1 dan F4 menghasilkan 9, karena jika dikalikan dia akan menghasilkan min 9 dan kurang dari 0, maka interval 2 dan 4 dijamin terdapat akar. Berikutnya masuk iterasi pertama, tinggal ikut saja X1 sama dengan 2 tambah 4 bagi 2 sama dengan 3. Nah, ini akar hampiran pada iterasi pertama. Kemudian, untuk masuk iterasi kedua, kita harus tentukan dulu selang barunya. Caranya, cek nilai fungsi pada F3
dan hasilnya 3, berarti akan dikalikan dengan F2, karena min 1 dikali 3 sama dengan min 3 dan kurang dari 0, maka interval barunya adalah 2 dan 3. Kemudian lakukan perhitungan yang sama sehingga akar hampiran pada iterasi kedua adalah 2,5 dan nilai fungsinya 0,75. Kemudian dikalikan dengan F2 yang menghasilkan nilai negatif, maka interval barunya 2,2,5. Nah, pada iterasi ketiga, perhitungan cukup sampai akar hampirannya saja, tidak perlu lagi mencari interval barunya, karena di soal hanya diminta sampai iterasi 3 saja. Maka akar hampiran pada iterasi ketiga yaitu 2,25. Sekarang kita tentukan galat relatif hampirannya. Tadi di iterasi kedua itu akar hampirannya 2,5, sedangkan pada iterasi ketiga 2,25. Nah, galat relatif hampiran pada iterasi ketiga yaitu 2,25 dikurang 2,5, kemudian dibagi 2,25 dan hasilnya 0,1111 atau 11,11% error relatif hampiran iterasi ketiga. Ini kan cuma sampai iterasi ketiga. Nah, kita bisa uraikan sampai berapa sih akarnya menggunakan kode Python yang akan dijelaskan rekan saya selanjutnya. Ini adalah tabel metode bagi 2 jika menggunakan perhitungan manual seperti sebelumnya. Oke, baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam metode regularisasi. Metode ini biasanya digunakan untuk mencari akar persamaan dengan memanfaatkan dua nilai awal A dan B yang memiliki tanda fungsi berbeda hingga akan dipastikan berada di antara keduanya. Berbeda dengan metode bagi dua yang hanya membagi interval, regularisasi ini menggunakan pendekatan garis lurus yang menghubungkan titik A, FA dan B, FB seperti itu. Lalu menentukan titik potongannya dengan sumbu X sampai nilai pendekatan akarnya menggunakan rumus sebagai titik potongnya dengan sumbu X sebagai nilai pendekatan akar menggunakan rumus XI. Ini kayak untuk nanti relasinya XI sama dengan B dikurang FB buka kurung B min A seperti itu, terus per FB min FA seperti itu. Nah, dimana nilai XI kemudian diuji untuk menentukan interval baru dan proses ini diulang hingga diperoleh hasil yang semakin dekat dengan akar sebenarnya. Biasanya metode ini cenderung lebih cepat konvergen dibanding metode bagi dua. Namun pada kondisi tertentu namun pada kondisi tertentu ini juga bisa melambat jika salah satu batas interval tidak banyak berubah. Misalnya nanti interval yang nggak banyak berubah, ya ini akan memperlambat untuk cara regularisasi ini. Seperti itu. Oke, jadi kita akan langsung masuk aja ke contoh soal. Oke, untuk contoh soalnya ya seperti yang kalian bisa lihat, kita tulis saja diketahui fx sama dengan f2 x2 dikurang x dikurang 3 min 3 gitu. Terus interval awalnya itu 2, a nya itu 2, terus b nya itu 4. Terus setelah dicek f2 itu sama dengan min 1 dan f4 itu sama dengan 9. Karena tandanya berbeda, akar di antara 2 dan 4. Karena adanya tanda, kita menggunakan rumus regularisasi XI sama dengan B min, ya seperti yang tadi saya katakan. Kita masuk aja ke literal 1.
Oke, kita masuk aja langsung ke literasi 1. XI sama dengan 4 min 9 min dikurang 4 dikurang 9 buka kurung 4 min 2 tutup kurung, terus per 9 dikurang min 1, terus itu hasilnya kalau kita lakukan penjumlahan dan pengurangan dan pembagiannya di sini. Terus jika kita hitung semua ini, itu akan menghasilkan 2,8. Nah, terus F 2,8, F nya itu kan 2,8, itu sama dengan 2,04, tanda sama dengan F4. Nah, kita ambil yang kiri aja, yaitu kita ambil kiri, terus interval barunya itu 2,8 seperti itu. Kita ambil yang mana paling besar kalau nggak salah, soalnya ini kecil banget dengan 0,4 seperti itu. Kita ambil interval yang kiri, kita ambil interval kiri, terus kita masukkan ke interval baru 2, interval A nya itu 2, terus interval B nya itu 2,8. Literasi keduanya itu seperti menggunakan cara tadi, kita ambil mas yang di kiri, intervalnya jadi lebih sempit, yaitu X2 sama kurang lebih apa ini? X2 itu 2,53. Literasi selanjutnya itu kita ulang-ulang hingga mempersempit intervalnya. Setelah beberapa literasi seperti yang di tabel PPT, itu ada seperti yang ini di tabel ini ada 15 literasi, yang mana akarnya itu 2,3028 seperti itu. Sini saya akan menjelaskan kedua kode dari metode numerik, metode bagi dua, lalu kemudian saya akan mencoba menjelaskan metode yang satunya, yaitu metode regulavasi. Untuk metode bagi dua ini kami menggunakan Pandas untuk library-nya agar untuk memperbaiki tabelnya agar terlihat rapi. Jadi kemudian kami menggunakan Matplotlib untuk pembuatan grafik dari yang akan ditampilkan di program ini. Lalu devfx ini akan mendefinisikan fungsi matematikanya, yaitu bagian dari soalnya tadi, di mana interval awalnya adalah 2 dan 4. Kemudian toleransi galetnya adalah 0,000. Di sini program akan berhenti ketika errornya udah sampai di titik ini. Lalu dia akan menyimpan hasilnya di variabel hasil di sini. Lalu kemudian iterasi sama dengan 1, ini adalah variabel penghitung jumlah iterasi, dan si lama ini adalah kontainer untuk menyimpan nilai sys sebelumnya untuk penghitungan galetnya. Lalu ini adalah loop tak terhingga, ini logika loop. Dia akan berhenti di kondisi tertentu, yaitu kondisi galet relatif ini. Nah, jika iterasi pertamanya belum bisa dihitung, belum ada pembanding, maka akan menghitung galet relatif antar iterasi. Kemudian di sini akan menyimpan hasil data iterasinya. Nah, hasil data iterasinya tadi akan dimasukkan sesuai dengan variabel di sini, lalu dia akan dibuatkan dalam bentuk table di sini. Ini menggunakan Panda. Ini lalu di sini data frame untuk menampilkan kolom dari mengubah list yang ini tadi menjadi hasil data frame. Nah, lalu pada set option ini merupakan mengatur format agar angka hanya tampil 6 di belakang koma. Lalu di sini untuk menampilkan tabelnya, di sini hasil akhirnya akan ditampilkan di sini. Lalu ini untuk logika untuk memanggil grafiknya, nanti dia akan membuat data X dari 0 sampai 5.
lalu dia akan menghitung fx untuk setiap x. Ini untuk plot figurnya, ini bagian dari matplotlib. Lalu kalau kita jalankan maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat dari titik-titik hasil iterasinya. Jadi dari iterasi pertama dia ada garis akarnya tadi dia ada di sini, lalu kemudian dia berpindah ke sini, lalu ketiga ke sini, iterasi keempat dia ke sini, lalu sampai ke yang titik akhirnya yaitu di iterasi ke 15 ke 17 maaf. Jadi di sini adalah titik akar yang menggunakan metode bagi dua. Jadi seperti yang kita lihat tadi dia berkurang terus ya dari pertama dia di sini, kemudian dia bagi dua lagi menjadi titiknya di sekitaran sini, lalu kembali kepotong sampai akhirnya dia menemukan titiknya di titik tengahnya di 17 yaitu akar 2,302780. Kalau kita lihat dari iterasinya sesuai dari penjelasan uh, Amanda tadi bahwa dia menggunakan dari titik iterasi 1 ke titik iterasi 2 seperti ini sampai mengulang terus sampai akhirnya iterasi yang paling terakhir. Ini udah sesuai dengan hasil tabel perhitungan tadi. Maka akar hampirnya ini seperti ini. Lalu untuk yang metode regulavasi sama tadi kita menggunakan Panda dan Matplotlib untuk tabel dan grafiknya. Lalu juga menggunakan ini soal yang sama yaitu x pangkat 2 kurang x kurang 3. Lalu interval kanan kirinya sama, tetapi ini menggunakan rumus regulavasi yaitu CB sama dengan B dikurang FB dalam kurung dikali B kurang A kurung dibagi FB kurang FA. Lalu ini sama tadi ini logika dari loopingnya untuk tiap-tiap iterasi. Ini adalah sama ini kolom-kolom dari setiap iterasinya nanti yang akan masuk ke dalam logika ini logika dari Pandas untuk ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah ini sama aja ya kayak tadi, cuman kalau kita lihat bedanya dari metode yang sebelumnya adalah sama-sama mencari akar fx tapi menggunakan interval, sama-sama mengisyaratkan fa fb lebih besar dari 0, tapi cara mereka menebar akar itu berbeda secara fundamental. Cara menentukannya kalau bagi dua itu selalu mengambil titik tengah kayak yang tadi, tidak perlu bentuk kurva, dia akan mengambil titik tengah. Nah tapi kalau metode regulavasi dia menggunakan garis lurus yaitu sekant, memanfaatkan nilai dari fa dan fb. Dia lebih bagus dalam menghitung kemiringan. Nah, kalau metode dari bagi dua tadi dia selalu motong intervalnya jadi dua, dia tidak peduli dari bentuk grafik, dia pasti akan mendekati akar tapi kekurangannya adalah dia lambat. Tapi kalau misalkan menggunakan regulavasi, dia menarik garis dari dua titik di kurva lalu menebaknya langsung ke sumbu X. Hasilnya bisa lebih cepat tetapi bisa jadi kayak dia terjebak di satu sisi aja seperti ini. Nah, di sini hasil yang ditemukan adalah akar 2,302776. Itu titik garisnya ada di sini. Di iterasi 15 yang di sini.
Dia ada melakukan 15 iterasi sampai akhirnya menemukan akar hampiran 2,0277266. Ini udah sesuai dengan tabel yang dijelaskan tadi oleh saudari saya, oleh saudara saya, yaitu saudara Rian. Bentuk iterasinya ini 15 seharusnya, tapi karena angkanya dimulai dari 0, dia ini bentuknya angkanya seperti ini, tapi iterasinya dia sampai 15. Oke, itu sekian dari saya untuk penjelasan dari kodenya. Oke, jadi kita akan masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari metode tertutup dalam metode numerik merupakan pendekatan untuk mencari akar persamaan dengan membatasi solusi pada suatu interval tertentu sehingga hasilnya lebih terstruktur, stabil, dan mudah dianalisis. Metode bagi dua atau bisection, metode bagi dua dan metode regulavalsi sama-sama menggunakan interval sebagai dasar pencarian akar, namun berbeda dalam menentukan titik pendekatan, di mana metode bagi dua menggunakan pembagian interval secara sederhana, sedangkan regulavalsi memanfaatkan pendekatan garis lurus sehingga biasanya lebih cepat konvergen, seperti itu. Secara keseluruhan, metode tertutup efektif dalam menghasilkan solusi yang mendekati nilai sebenarnya dengan tingkat kesalahan yang dapat dikontrol. Meskipun memiliki keterbatasan seperti kebutuhan interval awal yang sesuai dan proses literasi yang bisa memakan waktu. Ya, seperti itu. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.